STY berpisah dengan 2-0 Saudi. 2-0 Saudi. Kluivert salam selamat datang dengan 5-1 Ozzy. Oh iya. Ini kenyataan pahit yang harus diterima semua fans, semua pendukung Garuda hari ini. Jujur kami masih bingung mau nyalain siapa. Kami masih bingung apa inti permasalahannya. Makanya kita mau bahas di review hari ini. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, karena support dari kalian adalah yang membuat kita terus semangat membuat konten, terus maju bersama-sama. Di sini gue ditemenin sama teman-teman gue, para pejuang-pejuang timnas juga. Ada Bang Karim Nasar sebelah gue, bisa follow akun dia di @karimnasar. Selebrasi Irfan. Ada Bang Nugi Nugget, ada Bang Hasan dan Bang Basya. Kalau lu fans Arsenal bisa follow akunnya Bang Basya tuh @arsenalfolks. Dan untuk kalian semua, Grombol juga punya akun-akun selain YouTube, ada TikTok, Instagram, go follow them all. Oke. That's right, baby. Lo udah diomelin orang lo kemarin. Ada yang komen katanya Bang Karim jangan kayak gitu ngagetin. Paham. Oke, kita langsung. Tahu. Cara mainnya. Oke, 5-1. Alhamdulillah, terima kasih kita udah bikin ketawa karena tadi agak berat untuk ketawa ya hari ini. Kita berpuasa di jam 4 kick off. Nonton match yang di awal-awal, di 10 menit awal cukup memuaskan, cukup membuat kita bangga gitu kan. Dengan dansanya oleh Romeni, dengan headingnya Ijaz, sampai akhirnya Kevin Dix dapat penalti. Namun karena Kevin Dix kayaknya mau terlalu hati-hati, dia mau bola benar-benar pojok sampai akhirnya kena tiang. Semua menjadi berubah. Semua atlet kita 11 orang di atas lapangan seperti kehilangan semangat lagi. Dan ini yang menjadi menurut gua akar dari kekalahan hari ini gitu. Nah, sebelum kita ke akar masalah timnas, kita ke hari ini dulu deh, ke 5-1. Sebenarnya selain dropnya mental yang tadi kita sama-sama tahu karena penalti, sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin dari Karim. Anda Karim. Kan tadi Karim tadi bilangnya. Ente. Iya, mungkin dari Karim. Mungkin dari Karim. Tadi ente mau nunjuk-nunjuk Anda dulu kan? Anda Karim. Iya. Ya, kalau gue ngerasa babak pertama kita sih dari starting line up dulu sih menurut gue sih. Boleh kita bahas dari starting line up. Tadi gue sempat dapat omongan dari Nugi di luar kalau misalnya dia bingung juga, gue juga sedikit bingung. Cuman gue dari dia bilang kenapa Nathan John yang dipilih kan untuk masuk ke starting line up-nya. Dimana Martin Kluivert bilang untuk lo bermain di timnas harus ada menit bermain di klub. Statement itu ada? Ada di press conference pertama dia datang. Dan Nathan John bermain di timnya terakhir kapan? Agustus. Kita sekarang aja di bulan Maret. Bentar lagi setahun tuh dia Enif gak main. 6 bulan berarti ya ada ya? 8 7 sampai ya. Itu kan sedikit janggal gitu kan. Ya. Kalau misalnya kayak begitu. Cuman oke lah mungkin gue juga dapat omongan dari Basya juga. Kalau katanya iya mungkin di latihan dia paling bagus. Bener kan Basya? Jadi Ya mungkin atau enggak experience kan? juga di. Iya kan. Nah cuman yang dimana menurut kan tadinya kan plannya PSSI dari awal kan adalah Jairo bermain kan. Ya. Dimana yang Jairo belum bisa. Jairo belum bisa akhirnya kita hitungannya kalau di klub Joy. Sabar. Baru akhirnya gue ngomong. Gue sambit. Baru akhirnya kita anggapannya kalau di klub tuh panic buying. Kita panic buying, kita naturalisasi lah. Pelupesi, Dean James, Emil Laudero. Dari 3 nama ini, yang satu ini Emil Laudero oke, buat backupnya Martin Paes. Oke, nggak ada masalah ya dari masalah. Dari thinkingnya kenapa dia naturalisasi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dean James buat ngebantu depan, nggak ada masalah. Pelupesi digunakan untuk purely oke, kita lagi butuh CDM, kita mainin nih CDM nih untuk ngebantuin sih. Sebentar, memang selama pembangunan proyek ambisius timnas ini
menurut lu memang yang paling kurang itu memang di gelandang. Banget. Setuju nggak? Ya di gelandang sama di depan sih. Ya penyerang, karena penyerang memang Belandanya juga Iya. nggak punya Nggak gitu punya. kan. Iya. Di Tapi dunia anggap bahkan juga minim sekarang. dengan ada Ragnar, Oleano terakhir, terus Rafael, itu masih bisa lah kita menghasilkan sesuatu. Tapi yang menjadi kalau gue nyambung kalau tadi yang jadi akar ini CDM nih, Ya. ya kan, dan lahirlah atau hadirlah Joey. Joey. Oke, Oh James Joey ya. Joey. Joey Pelupesi. Di situ Joey Pelupesi kita di otak kita, oh karena dia benar-benar langsung dinaturalisasiin, langsung disebut, langsung di-announce loh. Nggak main rumor-rumor lagi, nggak main apa. Kita pede dong, oh main nih orang pasti. Nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Ya, mungkin apa soal Joey mungkin ya memang ada masalah mungkin fitness atau mungkin dia setengah cedera, kita kan nggak tahu, belum ada press con-nya gitu loh. Nah, Tapi permasalahannya kalau bukan Joey siapa misalnya? Kan kita ngomong kenapa Nathan 8 bulan nggak punya match fitness. Di sepak bola match fitness sangat penting. Ya, pemain sehebat apapun di saat dia nggak punya match fitness, dia seperti bermain dalam air, pasti berat badannya. betul. Benar. Nah sekarang kalau bukan Nathan, bukan Joey, bukan kita masih ada opsi lain? Kakak Riki. Kambuaya Jenner, mungkin? Kambuaya. Kambuaya, Jenner. Enggak, karakter Nggak, tapi menurut- DMF tuh enggak ada yang sekaya Joy sih. Cuma Nathan yang bisa ngisi. Kalau Kambuaya dia lebih ke CM. Ya, Begitupun juga Jenner sebenarnya. ya. Gitu. Enggak, memang kalau tadi lu bilang nggak ada yang bisa ngisi yang apa yang diisi sama Nathan, memang tadi menurut lu fungsi Nathan ada di sana tuh untuk apa? Harusnya Itu. untuk bertahan kan. Maksudnya untuk menjadi power, untuk menjadi bensin dalam merebut bola kembali di tengah gitu. Betul. Dua nggak sih antara dia ngerebut bola sama ngebantu Ball winning. ngalirin bola. Oke. Ngebantu Kambuaya nggak punya itu. Kambuaya punya. buat ngalirin. Makanya- tapi dia makanya- nggak ball winningnya. Menurut Oke. gua harusnya Kambuaya di situ. Iya Kalau kan, gue dengan Kakak saat Riki. ini lagi formnya dia di Liga 1 lagi gila-gilaan sekarang. Gua rasa layak dia tadi main di situ tuh. Dengan alasan Nathan belum punya menit bermain dari Agustus sama Iya. Joy belum ada mungkin pengalaman di timnas nih, sama kita lawan Australia kan, dia nggak ada chemistry mungkin di situ. Tapi balik ke line up, justru gue janggalnya di Verdong gue. Karena Verdong ditaruh LCB, gue dari awal tuh emang di kepala gue sebagai orang-orang sotoy, Verdong ya LWB. Enggak, tapi dia di klub LCB. Di klub LWB dong. LCB. LCB. dia. LCB dia. Dia bisa dua, dia bisa LCB, bisa Nah, tapi LCB kalau kita ambil dari lawan Saudi deh, kita lihat dia gimana ditaruh di LWB. Tapi lu lihat pas dia lawan sebelumnya. Kalah lawan Cina. Enggak, bukan lawan Cina. Lawan Cina nggak di LCB, di LWB Enggak. juga dia. Yang lawan ini Lawan Bahrain ya? lawan Bahrain apa lawan siapa? Headernya akurat juga. Enggak, alhasil tapi dia overall di timnas dia lebih banyak di LWB daripada di LCB. Cuman LCB dia juga bisa ngisi. Iya, dia bisa ngisi. Maksud gua gini loh. Dengan adanya pertahanan kuat kita, kenapa si Verdong ditaruh di LCB? Sekarang Pun Verdong ditaruh di LWB, posisi Verdong bisa ditutup sama Rizky Ridho, sama Kevin Dix, sama Sandy Walsh, bisa dielaborasi lagi gitu. Soalnya di LWB di sama Dean James timpang banget menurut gue sama Verdong ada di situ. Ah, itu boleh poin lo. Gue setuju sama poin lo. Dean James, siapa yang lebih baik mainkan LWB antara Dean James dan Verdong? Ya Verdong. Verdong, Ya, Gua makanya setuju. kenapa ditaruh di LCB? Tapi fungsinya. Verdong itu di skema 4 backnya klub dia aja NEC, dia bisa main di tengah. Betul. Di skema 4 back loh. Iya. Apalagi di skema 3 back. Tadi kan waktu pada saat menyerang kan dia 3 back kan. Nah, itu jadi Oke, menurut gue alasan gue adalah di LWB nggak terlalu timpang gitu ditinggal dia. Sedangkan di LCB menurut gue bisa diisi sama Rizky Ridho, nggak terlalu timpang sama dia gitu. Mungkin maksud Iya. gue. mungkin lo kalau misalnya masuk ke Klauvert sama si Pastor di posisi kiri mereka pengen kaki kiri. Ya memang idealnya begitu. Idealnya begitu. Idealnya Gimana begitu. Rizky Ridho kanan kan? Kanan. Iya. Tapi dia di Persija main di kiri. Iya, ya. Iya, cuma kan Karena nggak ada yang kaki kiri di Persija, di back ya. Nah, balik lagi kalau menurut gue, kenapa ini bisa terjadi sesuai apa yang gue bilang di preview kemarin. Damn! Wali ini, Bos. Jangan sampai kita unggul di possession tapi kita kecolongan. Pada akhirnya terjadi yang kita tonton tadi gitu. Itu menurut gue ada di faktor di mana 3 defense kita terlalu high defense satu, kedua dia bertiga itu cenderung ngebikin huruf V, bukan sejajar bertiga. Iya. Karena
waktu lawan Saudi kita main rapi, sebelumnya kita main rapi, si Justin Hapner, Rizky Ridho dan juga Jay Itzes sebelum ada Mesilgers, itu jalan sejajar mereka rapi, naik turnya rapi. Iya. Begitupun juga beriringan dengan right wing dengan left wing. Jadi mereka 5 rapet. Dan itu cenderung pragmatis sebenarnya. Kalau mau agak menyerang kan kayak tadi yang Hilgers agak ke kanan merepet deket Dix, begitupun juga Verdong dekat Jin James. Pada akhirnya menimbulkan sebuah kebolongan gitu. Itu instruksi pelatih, Itu bukan dia maksud gua, itu salahnya. mereka, bukan Dimana kalau sekarang kan dia kan naruhnya kan di saat menyerang Itzes full maju. Itu instruksi menurut gue. Iya, instruksi. Dimana kalau misalnya udah mau main crossing, bola udah di kanan, itu Itzes kita udah ngeliat dari belakang. Itzes sudah pasti di depan, udah siap-siap. Dan tinggi banget, mainnya tinggi banget. Sering banget Itzes di depan, sering banget di final third ada Itzes sering banget. Iya, makanya. Sekali, 2 kali. Iya, kalau gitu instruksi udah pasti instruksi. Oke, Kalau- kita balik ke narasi dulu ya. Narasinya pelatih Pique adalah total football. Ya. Itu headline-nya. Kita mau bermain sebagai tim yang menyerang, tim yang dominan. Nah, menurut gue syarat menjadi tim yang dominan atau menyerang adalah defensive line yang kokoh. Contoh kita belajar dari tim-tim Eropa. Tim-tim yang punya keberanian untuk possess the ball, menyerang non-stop, adalah tim yang punya kualitas center back atau kualitas defense yang di atas rata-rata. Kita ngomong Real Madrid, PSG. ada Rudiger di sana. Kita ngomong Liverpool, ada Konate, Van Dijk. Kita ngomong Chelsea enggak? Kita ngomong Arsenal, ada Saliba, Gabriel. Ada juga Delik sama Tapi kalau menurut gua, kalau ngomongin Nah. personel, secara kualitas. Sebentar, gue belum masuk ke poin gue. Oh, oke. Gue belum masuk ke poin gue. Yang pertama kualitas harus ada. Oke, kita kualitas checklist. Oke. Anggaplah checklist. Kita punya gelandang-gelandang yang di atas kertas. Kita punya back-back di atas kertas. Itu kelasnya Eropa. Eropa Liga 1 bukan Liga 2. Ada Kevin Dix dari Copenhagen, ada Ijes dari Venezia, ada Hilgers dari Twente. Tapi problemnya ada nomor 2 menurut gue. Nomor 2 adalah chemistry. Ini gue pernah kritik PSSI pada saat program naturalisasi. Program ini dijalankan menurut gue secara waktu, secara momentum itu sporadis. Jadi tidak seperti transfer dalam klub. Kalau transfer dalam klub kan ada 2 window setiap tahun. Dia tidak sporadis. Dia ada 2 window. Pun di summer, lo kalau masuk di summer lo dapat pre-season dulu. Lo dapat kenalan dulu, lo nginep bareng, lo main bareng, lo friendly, baru setelah 2 bulan, sebulan baru lo masuk ke kompetisi utama gitu kan. Tapi kan apa yang dilakukan dengan naturalisasinya Indonesia ini sporadis. Masuknya pemain ini kapan aja dan bisa saja di game selanjutnya dia langsung dimainin tanpa waktu untuk beradaptasi atau berkenalan sama partner-partner di lapangan. Nah ini terjadi menurut gue, balik ke poin yang tadi yang pertama, kenapa total football butuh defensive line yang kokoh? Menurut gue defensive line kita nggak kokoh dari segi chemistry. Betul. Gitu loh. Tapi dari segi kapasitas bagus. Ya itu di atas kertas, ya kan, dari kualitas di atas kertas. Contoh, Ijes sama Ridho adalah salah satu pairing center back Indonesia yang terbaik yang pernah gue lihat. Betul sebenarnya ya. Ijes sama Rizky Ridho, gitu Hapner. loh. Kiri. Sama Hapner di kiri. kiri. Enggak, anggap 2 itu deh solid. Mungkin yang kiri bisa diganti. Tapi 2 kanan itu di saat semua naik, Kirinya ada banget. 2 itu menurut gue solid banget. Tapi hari ini karena kualitas atau apapun lah alasannya Pique, dia harus mainin Mesilgers. Yang mana Mesilgers cuma main debut lawan Cina, kalau nggak salah Cina ya. Iya, lawan Cina. Itu pun nggak 90 menit, dia langsung keluar. Terus baru latihan sama Pique 3 hari. Gitu loh. Jadi menurut gue salah satu problemnya timnas di luar kesuksesannya yang menurut gue kita sudah berjalan sangat jauh adalah waktu momentum naturalisasi yang sangat sporadik menurut gue. Pada setuju nggak? Setuju. Kayak random aja. Tahun ini bulan ini si ini masuk berarti sini main, sini masuk sini main. Kapan tim ini mau settle? Ada terus yang baru soalnya. Gitu loh. Iya. Tapi kan setuju dengan itu, tapi di sisi lain ketika lu ngomongin timnas dengan beberapa pemain yang berkualitas, pertama kita masuk ke game nih, gua akan bahas sedikit kenapa 10 menit pertama tuh kayak kita bagus banget ya. Karena menurut gua dari awal tuh approach-nya udah tepat banget sebenarnya. Kita main high press dan kalau lihat defense-nya Australia itu benar di man mark dan man to man ya. Man to man dia nggak bisa build sama sekali. Dia dapat bola crossing ke depan, kita dapat
Dia dapat bola, crossing ke depan dia dapat. Cuma setelah penaltinya Kevin Dix itu sangat natural ketika kita gagal mengkonversi sesuatu, momentum akan berubah. Nah disinilah masuk yang namanya game management menurut gue. Menurut gue ketika situasinya berubah, maka lu nggak perlu main highline dulu lagi seperti tadi Nugi sama lu semua bilang. Ya lu nggak perlu main highline lagi, lu balik dulu ke belakang, lu rapihin organisasi defense lu dulu sampai dia udah muter-muter, saling muter-muter, abis itu kita dapat bola, kita ada sirkulasi lagi, boleh tuh kita pelan-pelan maju lagi. Sebenarnya setelah di 10 menit akhir babak pertama itu yang harusnya dilakukan setelah kita gagal penalti Kevin Dix. Karena begitu kita dapat sirkulasi bola lagi, Australia sempat ada momen nggak bisa keluar lagi tuh sebenarnya. Setelah gol keduanya tuh kita akhirnya megang bola, sebenarnya ada momen di mana dia nggak bisa keluar lagi. Tapi jadi game management menurut gua. Jadi menurut gua terlalu naif yang dilakukan Patrick Kluivert. Dia awalnya sangat baik, tapi kenapa lu nggak manage? Gue paham Di maksud situ. lu. In game management sangat penting. Iya. Tapi sekarang gue ngomong gini, untuk pelatih yang hanya punya 3 hari untuk membangun timnya, pre-game manajemennya aja udah cukup baik kan menurut lu? Nggak maksud gini, untuk memiliki pre-game aja kayaknya menurut gue Susah, pribadi iya. ya itu udah susah. Iya. Pre-game yang lu siapkan nih, itu aja udah susah dengan keadaan lu baru ketemu 3 hari gitu kan, apalagi in game ini kan bahasa keduanya plan B lah. Iya. Kalau plan A nggak jalan, lu plan B. Pertanyaan gue plan A-nya aja jalan nggak gitu loh. Tapi sekarang gini lah, kita harus mengenal karakteristik tim pelatihan dari Patrick Kluivert kan, PK ini. Dia punya Alex Pastoor yang saat dia di Almer dan di tim-tim yang di Belanda, Alex Pastoor ini sebenarnya mainnya tuh nggak total football yang maksudnya kayak plek-tiplek harus gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya sangat versatile, sangat fleksibel. Kalau lihat di game-game yang mereka lawan Ajax, lawan dan lain-lain, dia tuh sangat bermain pragmatis. Kita tahu Shin Tae-yong bermain pragmatis. Menurut gua nggak perlu sebenarnya settle yang terlalu jauh juga ketika di plan B-nya. Paham nggak? Karena timnas kita udah sering melakukan training drills yang dilakukan sama pelatihan sebelumnya gitu loh. Jadi ini bukan mengkomparasi dua pelatih. Cuma maksud gua ketika lu bilang iya belum ada waktu jelas. Tapi lu main dengan struktur organisasi rapi itu kan kita udah pernah lakukan. Gitu loh. Jadi menurut gua harusnya bisa lebih dioptimalkan gitu loh. Terus Jadi maksudnya kenapa lo nggak main pragmatis aja gitu? di beberapa momen game. Atau bahasanya gitu loh. mungkin kenapa lu nggak menjaga apa yang sudah dibangun sama STY sambil pelan-pelan nanti baru dirubah. Sebenarnya yang tadi gue bilang kombinasi akan itu kan bisa dan semua ini bisa sebenarnya kombinasi tadi kayak di awal kita main high press, game manajemennya pas udah ini gimana, lebih dikombinasi menurut gua karena tadi kita nggak punya waktu panjang, training drills yang dilakukan juga nggak banyak untuk lu kan ngomong chemistry kan datang dari latihan dan match kan, nggak terlalu banyak. Lu total football kan intinya kan ketika lu ninggalin posisi A, pemain A harus cover, pemain B harus cover, terus pemain B ninggalin, pemain C harus cover. Makanya tadi kalau lihat di formasi awal kita 4-3-3 ternyata pas di build up 3 back. Ada momen kita main 4 back juga, ada yang tadi dibilang shape-nya agak maju apa gimana. Itu menurut gua. Jadi nggak ada bahasa paling tepat adalah game management menurut gue udah. Cuman Kenapa sih berhenti gitu terusin aja. Cuman gue ngeliatnya kalau misalnya di match ini kenapa dia nggak mau nge-stick pemain saya sesimpel ego move. Idealis aja ya. Idealis ego move, dibilang ya gue peduli setan sampai taktik dulu. Gue mungkin taktik gue sendiri. Enggak, tapi kayaknya enggak gitu juga, Ri. Ya enggak, lo ngerti gak sih, bukan gini. Di saat dia didatengin buat untuk menjadi suksesor. Untuk menjadi winner menurut gua. Untuk menjadi winner, iya. Winner lah. Kita di final, Bos. Iya. Ini tuh final. Iya enggak, maksudnya Walaupun skemanya mekanismenya liga by klasemen, tapi ini final buat Indonesia. iya betul. Nah itu kan maksudnya walaupun maksudnya ntar kok gue lupa ya. Apaan? Sebentar. Lu motong sih. Ya coba Hasan lu. Enggak, tapi enggak. Lu bilang kan suksesor. Oh iya suksesor, benar. Di saat dia di otak dia, ya udah kalau emang lo mau jadi
pengen gue sebagai winner ini cara permainan gue seperti ini. Nggak mungkin Kalau milih sih. winner. Kayaknya nggak segitunya. Maksud gue Nggak itu mungkinnya terlalu dari mana ya? terlalu Nggak lah. kanak-kanakan kalau Dia kayak juga gitu mau menurut jaga gue. CV-nya, Ri. Iya, dia mau jaga CV-nya. Mau jaga CV-nya. Udah Justru terbukti. Udah terbukti Lah, dari ini dia. ujian terbesar Kluivert dalam hidupnya dia kok. Iya. Sebagai karir pelatih. Justru menurut gue di sisi latihan dia pasti ada mention Sintayong, gue yakin. Sama anak-anak ini, gue yakin pasti dia ada mention itu. Dia bakal ngambil apa-apa yang udah diterapin sama Sintayong sebelumnya. Soalnya kita lihat gimana Indonesia sepragmatis apa waktu zaman Sintayong. Gimana dia bisa ngebawa kita main bagus lah minimal. Masa idealis buat 3 hari latihan? Iya. Ini Nggak masuk kebocah-bocahan akal sih. banget, nggak Nggak masuk masuk akal. Mau gue pengen pakai cara gue karena ini adalah gue. Kecuali Nggak ini gitu. klub yang berjalan satu musim. Iya, Nah, itu oke. panjang. Ini kan benar-benar 4 game final kita loh, Iya. 4 game loh penentuan. Nggak mungkin dia idealis menurut gue. Gak ada yang tahu. Kalau Enggak, ini ngomong enggak, ini gue temenan sama Tuhan, semua susah juga konsepnya. Ya enggak, kita kan sama nih. Gua temenan sama Tuhan. Kita semua merasa temannya Tuhan. Kita semua merasa temannya Tuhan. Gue temenan sama Tuhan semua ini kalau kayak gini konsepnya. Lu kan sama, lu prediksi juga. Masa gue nggak boleh prediksi? Lah enggak kayak apa yang gue omongin salah pasti anjing. Lu Tuhan makanya. Konsepnya di sini. Enggak, bukan salah, Rim, Enggak, kontra aja. possibility gue ada. Kan Iya. gue kontra, masa nggak boleh? Enggak maksud gue enggak mungkin. Makanya lu Tuhan, gue tanya kalau lu Tuhan beda nih konsepnya. Enggak, kalau emang dia sekalian mau ngomong ngasih statement yang lu bilang tadi, dia pasti pasang yang sesuai yang dia pengen. Misalnya dia mau 4-2-3-1, dia mau ini, maksudnya bener-bener dirombak total. Dari Nyatanya formasi enggak. 3-3. Di preskon Enggak ada itu das kertas doang, di atas 343 kok. 3-4-3. Itu how they move. Ngaco nih. Balik ke 343 ya. 343 kita balik ke 343. 343 ini dari yang gue tahu ya. Paling enggak di tim gue deh. Kita bicara dari tim masing-masing deh, karena gue yakin siapapun nonton ini, lu pasti ngerti bola karena lu ngefans sama satu klub dan lu perhatiin tuh klub. Itu pasti, nggak mungkin lu terlalu lebar tuh nggak mungkin. Kayak gue deh, kita ngomong 3-4-3. 3-4-3 itu menurut gue mempunyai satu syarat. Lu harus punya kualitas wingback yang top dan di atas rata-rata. Dan lu harus mengutilisasi wing play. Iya. Itu 3-4-3. Memang itu fungsi menurut gue pribadi. main Itu main flank. flank, udah itu main flank. Dan hari ini kita nggak ngeliat itu. Sama sekali. Dean James oke. Dean James decent. Menurut gue nggak cukup untuk mainin LWB. Iya. Dix nggak bisa main di situ menurut gue. Nah ini PR sebenarnya. Kenapa lo nggak mainin Eliano misalnya? Iya. Lu nggak mainin pemain-pemain yang flashy, yang cepat Hmm. di pinggir gitu loh. Itu nggak ada hari ini. Lo kan setuju nggak sama konsep itu? Setuju, gue setuju banget gue. Cuman siapa ya? Enggak. Gue setuju. Ya kayak banget. Verdong contoh. Iya, itu Di kan kiri balik Verdong. lagi ke starting line up kan kalau kayak gitu kan. Iya. Coba kalau di kiri ditaruh Verdong sama di kanan ditaruh Eliano. Sandy Walsh atau Eliano misalkan. Mungkin akan lain cerita tuh karena dua-duanya pemain cepet kan. Iya. Jadi menurut gue emang akarnya ya di Ya starting 3-4-3 line up itu Chelsea 3-4-3. 2021 merancamnya 4-3-4-3 Reece James sama Chilwell yang ngebom. Itu ngebom terus naik turun naik turun. Nah, ini nggak ada tadi kita lihat. Kualitas wingbacknya Di, bermasalah. si Dix nggak bisa main kayak gitu, ya kan? Gue nggak tahu si James itu naturalnya apa sih posisi? LWB. Hah? LWB tapi sesekali main jadi LW. Oh berarti James masih bisa lah ya? Masih bisa. Emang posisinya kalau Emang James. posisinya ya. LWB buat Dean James itu lebih fit in menurut gue karena dia lebih cenderung menyerang dibanding Verdong. Problem berarti di RWB tadi kan, dan kita ngelihat kasat mata, kita ngelihat RWB nggak di sisi kanan flank nggak jalan, Nggak jalan. nggak ada flank yang jalan. Ya mungkin ada faktor yang Kevin Dix ini ya gagal penalti tadi. Mungkin jadinya shaky beberapa kali juga interceptnya nggak kena segala macam. Mungkin itu Iya. jadi faktor. Iya. Yang kita kira awal match itu kita bisa memprediksi mau sebagaimanapun pressure yang dia terima dia akan bisa menanggulanginya karena dia pemain-pemain top gitu. Iya. Cuman nyatanya pemain Eropa ini juga manusia ternyata gitu. Maksud gue ya kita belum menemukan di match sama Australia kemarin kemarin lah ya. Si Kevin Dix bisa balik ke perform yang harusnya kita lihat kayak kemarin lawan Jepang Iya. gitu. Terus problematika juga kreativitas. Tadi kan lu lihat Iya lagi. lu lihat Australia sangat rapi, dia main 4-4-2 mid block banget, kadang-kadang cenderung ke low block. Ketika kita nggak punya kreativitas di final third, kita nggak punya kombinasi passing yang bagus,
Dan kita terlalu narrow mainnya. Beberapa kali kita emang Ya. kita umpan ke Nggak masuk kan ke Iya. konsep 3-4-3 Iya, ini. nggak masuk. Jadi dia terlalu narrow. Kadang-kadang kita emang umpan ke kiri ke James, tapi Jamesnya udah diisolasi. Iya, Udah nggak bisa bingung abis udah itu. nggak bisa ngapa-ngapain. Mentok. Tapi bener-bener sirkulasi bola tuh iya emang fluid. Cuman ya jadi umpan-umpan sideways doang, tapi kanan kiri Kayak kanan nonton kiri Arsenal, kanan bener, kayak kiri. nonton Arsenal. Iya, lu bilang experience kita nonton bola. Ya persis kita nonton Arsenal tanpa Odegaard kayak gitu udah ujung-ujungnya coba passing ke sana crossing, tapi pemain kita yang tinggi siapa gitu di depan nggak ada. Ya. Jadi ya maksudnya menurut gua ini ya apa ya lu namanya kalau pelatih pertama kali ya hasilnya bakal ini gitu loh. Cuman mungkin yang gua agak sayangkan adalah tadi game management aja sebenarnya. Kayak lu tuh bisa berbuat apa ya beda gitu loh. Lu lebih nggak naif, lebih nggak ini. Dan gua expect itu seharusnya enggak ya. Tapi ya Ngomongin soal kehilangan sebenarnya penting juga kita bicara soal nggak ada Ragnar. ya Ini berasa banget. Di saat lu berasa. mau bermain pragmatis, let's say kita bermain pragmatis saat ini, kita mengandalkan long ball atau umpan-umpan cepat, progresif ke depan. Siapa yang mau terima? Ragnar. Enggak hari ini. Oh, hari ini Nggak ada yang bisa terima. Iya. Marcelino, agak mundur. Marcelino, ya kalau Oleh mundur berarti kan dia butuh satu kali di assist lagi kan. Iya. Tapi kalau Ragnar kan enggak. Dia ujung tombak. Lu terima, dia yang menghadap belakang, dia bisa duel secara fisik sama back. Dia bisa terima dengan dada Benar, dia dan bisa langsung masuk ke box. Tapi kan dengan kehilangan Ragnar ini siapa yang lo mau andelin? Gitu. Oke, kita senang dengan ada Ole Romeni, the best player on the pitch menurut gua. Yes. Buat Indonesia. Iya. Yes. Appreciate Ole Romeni. Dan Yes. dia akhirnya menjadi pemain Indonesia yang bisa ngegolin Australia selama gua nggak tahu tadi gue cek minimal 15-20 tahun. Kita nggak pernah jebolin Australia, akhirnya yang jebolin Ole. ya proses golnya bagus ya. Nah tapi nggak bisa juga hari ini kita mengandalkan Ole Romeni untuk bermain long ball Iya. gitu loh. Jadi squad selection emang jadi problem hari ini karena nggak ada Ragnar juga. Iya, nggak ada Ragnar. Menurut gue juga kita lumayan nggak kreatif untuk buat transisi nyerangnya karena nggak tahu kenapa Tom Haye juga lagi nggak perform kayaknya. Nggak perform. Lagi nggak perform. Jadi yang kita harapkan kreativitas dari Tom Haye tuh hal-hal kayak gitu dia bisa nemu celahnya aja gitu. Lah di sisi-sisi tertentu. Haye, sorry gue potong. Ah. Haye ini menurut gue pemain luxury buat kita, pemain mewah. Mewah dalam konteks lu kalau mainin Haye harus ada orang di sebelahnya yang bisa backup dia. Iya. Iya kan? Luxury kan? Berarti mewah kan? Karena nih orang nggak bisa sendirian. Iya. Dia gampang ngepres, body balance-nya kurang. Pokoknya secara fisik kurang lah dia. Tuh. Masalahnya pemain yang diharapkan adalah Choaon. Coaon yang Choaonnya drop. Seringkali kita lihat Haye terisolasi sendirian. Ya. Gitu loh. Dan gol yang waktu Irfan itu dia nggak ngepres sih Nathan. Iya. Iya, Padahal second yang ball. Irfan yang mana nih? Iya, padahal second ball. Yang Irfan yang Gol kedua. ketiga, gol ketiga. Gol ketiga. Gol ketiga. Itu gol parah. Nah sekarang udah nih, ini masuk ke topik terakhir. Jika ini adalah realita, ya kita nggak bisa ngubah apa-apa sebagai penonton kan? Betul. Sebagai pendukung. Apa sih perasaan lo gitu sama realita yang ada gitu? Coba kita curhat deh. Siapa dulu? Gue dulu ya. Iya. Gua mungkin nggak tahu ya, gue tuh sama timnas dari kecil kayak Ali sama Liverpool kalau gue. Gue sama timnas. Jadi Asik, so asik itu. tapi Jatuhnya. nggak selebay Ali nggak sampai nangis ya cuman. Oh iya. Nggak cuman perasaan gue sekarang mungkin nggak akan selima satu ini kalau kita nggak main pragmatis. Ini kan kita menilai match kali ini ya. Kita nggak bakal dibantai ini kalau main pragmatis. Yang gue harapkan sebenarnya dari awal gue ngomong ke yang lain, kita harus punya mental inferior dibandingkan superior. Jadi biarkan dia yang memegang bola, biar lalu menemukan celahnya. Tahu diri maksudnya. Iya, lebih ke situ. Lalu kita bisa menemukan peluang di tengah-tengah dia megang bola. Tapi itu terjadi berbalik ke kita yang banyak megang bola, akhirnya kita yang kecolongan. Dan itu terjadi juga waktu kita lawan Cina. Lawan Cina tuh kita kurang lebih sama loh kayak main lawan Australia tadi. Kita buntu banget, cenderung bolak-balik bola segala macam. Jadi ya kalau balik lagi ke perasaan gue ya gue nggak terima banget kalau kita dibantai 5-1. Kalau gue. Terusan? Kalau gue dari sedih-sedih Nugi tadi kita lanjutin. Gini, ya jelas mengecewakan lah. Cuman buat gue gini, kita abis ini bakal denger, bahkan sekarang udah denger komentar-komentar orang-orang yang bilang, udahlah ekspektasi jangan ketinggian, lu jangan terlalu berharap begini begitu. Menurut gue ekspektasi kita jadi sangat-sangat tinggi saat ini
ya bukan salah supporter, bukan salah orang di belakang layar ini. Nggak ada yang bisa disalahin juga sih, tapi maksud gue ini lahir karena kita ngelihat gimana sporadisnya tadi PSSI naturalisasi orang-orang besar. Dari situlah kita punya ekspektasi instan dong. Bagaimana ambisiusnya PSSI? Bagaimana ambisius PSSI akhirnya merembet ke supporter dong. Kita ngelihat gimana PSSI ngambil pemain-pemain besar ini. Akhirnya kita sebagai supporter punya ekspektasi tinggi lah, jelas lah. Ya kenapa harus disalahin? Kita punya ekspektasi peringkat 2. Bahkan kalau gua nggak salah ya, bener nggak tahu bener apa enggak nih. Gue pernah dengar waktu itu Pak Erik ngomong ada harapan kita di peringkat 2. Nah itu kan bikin kita makin gila lagi dong. Itu bikin kita makin berespektasi lagi. Sebelum kualifikasi Pak Erik bilang either top 100 kalau nggak peringkat 2. Nah ya udah itu akhirnya jadi ekspektasi kita. Artinya kalau sekarang supporter itu menjadi kecewa itu kan hadir daripada harapan yang pupus kan. Bener. Nah itu wajar karena memang ekspektasinya sudah diset. Udah terset dengan sendirinya. Jadi maksud gue ya orang-orang yang komentar kita berekspektasi terlalu tinggi ya tai lah, wajar lah menurut gue. Kita kayak gini, kita dibikin gila begini, kita kayak dikasih perempuan cakep puluhan tau gak lo depan mata kita. Terus tiba-tiba ditembak tuh perempuan semua. Ternyata kebahagiaan bukan datang dari perempuan. Iya, ternyata kebahagiaan bukan dari perempuan. Tapi banyak sehat, silaturahmi, angka. Kalau gue ngeliatnya gini, gue ngelihatnya sebenarnya gue ngeliat dua sisi ya. Maksudnya gue mencoba memahami kayak pengangkatan ini apalah segala macam. Gue ngerti dari gameplay tadi pun gue ngerti arahnya tuh kita mau kemana gitu loh. Di masa depan mungkin kita akan enjoy banget ngeliat timnas kita yang bermain sangat bagus apa segala macam. Tapi karena timingnya, karena momennya yang gimana nih, kayak tadi Paule juga bilang ini seperti final buat kita. Gue berharap sebenarnya harusnya kita lebih bahasa tepatnya gue lagi mencari nih, lebih aware aja, lebih kita nggak usah terlalu terburu-buru deh mau nyoba sesuatu dulu. Kita yang penting menang aja dulu, dapat result aja dulu. Karena gue tahu nih maksudnya ke depan itu kita bakal enak dilihat, bakal enak ditonton. Cuma ini final kan gak datang 2 kali gitu loh. Momen kita kualifikasi Piala Dunia ini kita gak datang 2 kali. Tentu datang lagi. Belum. Jangan maksud gue jangan sekarang dengan momen yang sedikit, dengan beberapa game depan mata yang kita masih away ke Jepang, walaupun di 2 game ke depan Bahrain Cina mudah-mudahan kita menang, tapi ya seharusnya tadi lebih mawas diri aja. Kita masih juga sama Nugi, jangan terlalu dicoba dulu sekarang. Ntar mungkin kalau misalnya kita habis lawan Cina Bahrain, mungkin nantinya kita ada waktu untuk TC lebih lama, untuk bisa nyoba formasi yang lebih enak gitu loh. Dan gue yakin ke depannya kita akan enak ditonton gitu loh. Kita akan cinta lagi sama timnas. Cuman kenapa sekarang senaif itu? Gue perasaan gue itu aja sih. Lu Rim? Ya kalau dari gue datang ke match ini sepede itu ya. Bahkan prediksi gue 4-1. Indonesia menang. Iya, orang-orang pada ngeragukan gue bilang lo tunggu full time ya, gue bilang ya. Ya sedih, gimana boleh. Gagal, hampir bener prediksi gue. Tapi kebalik iya, untung salah juga iya. Cuman nggak tau, gue ngeliatnya journey-nya emang menurut gue buat World Cup tuh masih ada, masih gede banget. Cuman emang kita dikasih buat lolos pakai jalur lain aja. Kita lolosnya pakai jalur tol muter, iya. Ibarat kita bisa lewat becak kayu. Mana gak mahal nih. Iya, jadi emang gak mahal. Tapi ada bagusnya juga loh. Ada bagusnya kalau kita ke round 4. Iya. Ya karena jadi chemistry bagus. Bagus. Iya, karena pakemnya dapat. Dan kita jadi nonton terus. Baru ngomong gue. Jadi banyak tontonan pas internasional. Dapat menit bermain kita. Benar. Dan PR menurut gue sorry Paule. Dari awal kita di round 3 bahkan di round 2 juga kalau kalian merhatiin, kita selalu gagal menyikapi bagaimana lawan melakukan set piece. Kalau match Australia yang tadi gol terakhir itu sebenarnya bisa banget kita antisipasi. Begitupun juga gol yang lain lawan Bahrain yang kita bikin jadi 2-2. Banyak banget set piece yang kita harapkan bisa terspekulasi gitu dari back kita, padahal tinggi-tinggi gitu. Nggak tahu kenapa. Set piece manajemennya berantakan. Set piece manajemen menurut gue masih perlu dirombak lagi parah.
Harus berguru sama Gue Nico pikir Jover bisa tuh. nggak bisa di copy paste sama skemanya STY gitu. Iya. Harusnya bisa lah. Maksudnya urusan-urusan yang tidak ya gue tahu set piece fundamental, tapi lu nggak ada waktu untuk ngebangun taktik. Ya pakai aja yang udah dijalanin sama Udah anak-anak. ada. Enggak, tapi Iya. waktu sama STY juga lumayan parah tuh. Oh, main jelek juga ya? Manajemen set piece-nya parah dari defense-nya ya. Iya. Yang lawan Bahrain kan masih STY itu. Iya. Emang Berapa? set piece? Gol keduanya? Gol kedua set piece ya? Duanya Cornell, Bro. Dua Enggak, gol pertama free kick. gol set piece. Bahrain. Set Enggak. piece Itu Arab di otak lu. Itu Arab di otak lu yang gol free kick kan. Yang dari jauh. itu Arab. Bahrain. Ya Bahrain kan gol Set Bahrain. piece. Itu set piece. Kan Iya, free kick. free kick satu. Yang kedua Cornell. Iya, Cornell. Iya, Cornell. Kalau free kick direct lah, jangan dihitung lah. Itu kan dia part jedem. of set piece. Karena Kalau- kalau dari samping kan bisa jadi nyundul. Paham gak lo? Enggak, kalau corner yang bermasalah corner. Kalau free kick direct lain cerita lah. Itu nggak bisa jadi nggak bisa jadi bahan. masuk part dari set piece menurut gue. Nah kalau gue terakhir, ya yang pertama sedih ya, tapi kritik gue tidak berubah. Kritik gue adalah bagaimana PSSI mengelola squad building. Jadi silahkan aja mencari bakat-bakat turunan Indonesia sebaik-baiknya seluruh dunia sampai gorong-gorong manapun dicari, tapi implementasi pada squad selection itu harus lebih bijaksana gitu. Karena sepak bola bukan matematika di mana pemain yang lebih bagus di saat lo set up di satu timnya akan meningkat kualitasnya belum tentu gitu. Madrid contohnya. Jadi squad building menurut gue butuh banget, jaga aja apa yang udah ada. Silakan terus progres aja, misalnya naturalisasi itu progres jalan, siapapun mau tarik, tapi jangan semuanya abis ini Langsung main. main, jangan kayak gitu gitu. Aturan pakai aturan. Menurut gue gitu aja sih. Di luar itu ya ini realita. Kalau menurut gue pribadi memang momentumnya Pique kurang bagus. Apalagi dia harus menjaga nama baik Indonesia dengan rakyat yang 250 juta. Gue rasa ini pekerjaan berat dari dia dan gak fair kalau kita nyalain Pique. Menurut Betul. gue gak fair Terlalu sama cepat, sekali. terlalu dini ya. Iyalah, baru Dia game cuma pertama. kerja 3 hari dengan keadaan yang kita udah ceritain selama setengah jam ini. Jadi ya best of luck untuk Garuda. Semoga kita belajar dari game ke game, dan pun kalau kita masuk ke round 4 menurut gue itu lebih baik. Kata Hasan banyak tontonan. Dan tadi kita setuju juga akan untuk masuk ke World Cup kita punya daya gedor yang lebih gede karena kita udah bermain banyak gitu. Kita udah punya chemistry Udah bekal. gitu. Ada lagi gue lupa ada satu lagi suguhan harapan buat kita nih ternyata gue baru ngeh. Jepang nih udah fix lolos kan. Yeah. Pada akhirnya nih tadi setelah menang lawan Bahrain 2-0. Jepang nih udah pasti lolos ke Piala Dunia. Jadi ada kemungkinan nih lagi-lagi ekspektasi nih. Ada kemungkinan nih, nanti pas lawan Indonesia harusnya dia Udah nyantai. aja. Ya, karena pas World Cup Qualifier kemarin tuh Vietnam nyuri poin. Gue lupa dia menang apa seri. Sama Cuma Jepang? Dia, cuma dia nyuri poin gitu. Seri kan. Udah pasti lolos. Dan itu di match terakhir juga kalau terakhir apa sebelum terakhir gitu. Cuman nggak bisa kita pungkiri juga kalau Iya. Jepang tuh punya budaya yang nggak remeh orang. Bisa jadi dia tetap jor-joran buat ngimbangin kita, tapi ya semoga Jepang kalau denger nonton ini Bisa lah diobrolin itu. Santai-santai aja. Bisa diobrolin itu. Jepang mah kita sama Jepang kan secara negara, secara diplomasi kan Bilateral. bagus kan. Banyak kerjasama kan bisa lah diomongin. Ingat penonton-penonton anime dan manga di sini sangat banyak menyumbang devisa negara. dan kita. salmon juga banyak ke sini ya, Sushi Hero. Ada juga banyak makanan-makanan ramen kari, Takoyaki. Betul, okonomiyaki semua kita Kalau ada. kalau habis lebaran pasti pengunjung Indonesia banyak kan. Betul. Datang ke Indonesia. Kalau bisa U17. Oke. Oke guys, itu aja review dari game round 3 Australia lawan Indonesia yang berhasil kita kalah 5-1. Kita bakal lanjut Semangat, nanti kita semangat. nonton di GBK untuk Bahrain ya. Sampai ketemu yang nonton. sampai ketemu di stadion yang nonton nanti. Terus tapi untuk previewnya kita bikin di sini dan akan ada reviewnya juga di minggu depan. Jadi stay tune, selalu up to date sama berita-berita Grombol dengan selalu follow dan subscribe YouTube Grombol, oke? Kita dari segenap keluarga Grombol mengucapkan terima kasih dan ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.